Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya dan Mas Nurul akan mempresentasikan tentang komunisme di era globalisasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang komunisme di era globalisasi, ada 3 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kapitalisme dan marxisme, yang kedua kontroversial komunisme di era global, yang ketiga sejarah material kapitalisme dan juga marxisme. Sebelum membahas tentang 3 topik tersebut, alangkah baiknya saya bahas terlebih dahulu latar belakang tentang komunisme. Yang pertama, komunisme muncul pada permulaan awal abad 20 dan kurang mendapatkan perhatian. Mengapa dikatakan kurang mendapatkan perhatian? Karena komunisme ini hanya berkembang di kalangan borjuis atau kalangan orang kaya, bisa dikatakan kalangan orang kaya. Kemudian perkembangan komunisme ini pun secara signifikan. Yang kedua yaitu komunisme yang berakar pada gerakan pemikiran kaum Marxis dianggap sebagai sebuah cita-cita semu yang tidak akan pernah tercapai. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada kaum Marxis mereka menginginkan tidak adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Berbeda dengan kaum kapitalis, mereka menginginkan adanya kelas-kelas di dalam masyarakat, yaitu kelas berjuis atau kelas majikan dan juga kelas proletar atau kelas buruh. Di dalam kapitalis, mereka menginginkan adanya kelas tersebut demi menguntungkan atau membantu satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada kelas majikan dan kelas buruh, maka kelas buruh ini akan bekerja untuk majikan dan akan mendapatkan upah. Kemudian jika kaum buruh ini bekerja, maka kelas majikan ini akan mendapatkan jasa dari si buruh tersebut. Kemudian mengapa komunisme ini menginginkan tidak adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat? Mereka menginginkan bahwa semuanya itu dianggap sama, sehingga mereka menginginkan tidak adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Namun kelas ketidakinginannya atas tidak ada kelas-kelas sosial di dalam masyarakat itu tidak pernah tercapai, sehingga pemikiran kaum Marxis ini dianggap sebagai sebuah cita-cita semu yang tidak akan pernah tercapai. Yang ketiga yaitu keabsahan ideologi komunis kembali diragukan oleh sebagian orang termasuk kalangan intelektual. Mengapa ideologi komunis ini diragukan oleh sebagian orang, bahkan oleh kalangan intelektual? Karena ideologi komunis ini dianggap sudah tidak relevan dibicarakan di era global. Namun meskipun ideologi tersebut diragukan, komunis ini pernah menggetarkan pesaingnya atau kapitalis sejak revolusi Oktober 1917 di Rusia. Jadi ideologi komunis ini pernah kuat di masanya. Kemudian runtuhnya komunisme ini ditandai dengan kegagalan Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin. Hal tersebut merupakan sebagai simbol runtuhnya komunisme. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan kapitalisme dan marxisme. Yang kedua, bagaimana eksistensi komunisme pasca kehancuran Uni Soviet. Yang ketiga, bagaimana konsepsi negara berdasarkan kapitalisme dan marxisme dari sudut pandang Hegel.